Setelah berbulan-bulan pergi meninggalkan istrinya demi sebuah tugas negara, seorang perwira angkatan laut bernama Kapten Rustom akhirnya pulang ke rumah. Berniat memberi kejutan kepada sang istri, Rustom malah disambut oleh bibi yang merupakan pelayan yang ada di rumah. Rustom pun terus memanggil-manggil nama sang istri, sembari membawa bunga yang masih ia genggam kuat di tangannya. Dengan perasaan rindu yang sangat berat kepada sang istri, satu persatu ruangan yang ada di rumah ia masuki dengan harapan sang istrilah yang akan memberi kejutan kepada Rustom. Namun harapan itu sia-sia setelah Rustom tidak menemukan keberadaan sang istri. Seorang bibi pelayan mengatakan kalau istrinya sudah tidak pulang ke rumah tepat 1 hari sebelum kepulangan Rustom. Mendengar penjelasan dari si bibi, Rustom sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ia kemudian mencoba menghubungi salah satu teman dari sang istri. Namun bukan kabar baik yang Rustom dengar. Rustom kemudian menyadari ada sesuatu yang tak beres yang terjadi pada istrinya. Kecurigaan Rustom pun semakin bertambah kuat setelah ia melihat ada tumpukan surat dari lemari sang istri. Rustom lalu mengambil surat yang kemudian ia baca dan ternyata isinya adalah surat cinta dari selingkuhan sang istri. Dengan perasaan yang sangat marah, Rustom bergegas untuk menemui seorang pria yang selama ini telah merebut sang istri dari pelukannya. Dan benar saja, tepat di hadapan Rustom, sang istri tengah berpelukan dengan seorang pria. Kekecewaan Rustom semakin menjadi saat ia melihat selingkuhan sang istri itu adalah sahabatnya sendiri. Ia tak pernah membayangkan hal pahit akan ia alami sesakit ini setelah sang istri telah bersumpah akan selalu setia tepat sebelum kepergiannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Satu persatu surat cinta dari selingkuhan istrinya Rustom baca dengan penuh rasa kekecewaan. Walau sebenarnya ia sudah membuktikan dan melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika sang istri tengah berpelukan dengan sahabatnya. Namun Rustom tetap tegar menghadapi pengkhianatan yang dilakukan sang istri saat dirinya sedang berlayar berbulan-bulan lamanya demi sebuah tugas negara. Perasaan rindu yang sangat berat antara mereka berdua seakan sirna begitu saja ketika sang istri sudah tidak bisa lagi menjelaskan segala sesuatunya kepada Rustom. Rustom yang awalnya memimpikan kehidupan harmonis dengan sang istri, kini ia pergi meninggalkannya diiringi tangis sang istri yang telah menyesal atas pengkhianatan yang ia lakukan. Markas militer adalah tujuan Rustom selanjutnya untuk mengambil pistol, magazin dan juga beberapa anak peluru yang kemudian ia simpan di sebuah amplop coklat. Kepergian Rustom tak lain dan tak bukan ialah untuk mendatangi pria yang selama ini telah merebut sang istri dari pelukannya. Setibanya Rustom di rumah pria tersebut semakin meyakinkan Rustom untuk tetap menjaga harkat dan martabat yang selama ini ia bangun baik untuk dirinya maupun keluarganya. Pergerakan waktu yang begitu cepat membuat peristiwa penembakan itu akhirnya terjadi. Seorang pelayan yang menyadari hal itu bergegas naik dan betapa terkejutnya ia melihat sang majikan telah tewas dengan 3 luka tembak menembus dadanya. Seakan tidak terjadi apa-apa, Rustom berlalu dengan tenang dan meninggalkan seorang pelayan bersama dengan majikan yang telah tewas terkapar. Ia kemudian mendatangi sebuah kantor polisi dan berniat untuk menyerahkan diri. Di sana Rustom menjelaskan siapa dirinya dan siapa pula yang ia tewaskan menggunakan sebuah pistol yang ada di tangannya. Sang kepala kepolisian yang mendengar pengakuan Rustom begitu tertegun atas sikap yang Rustom tunjukkan setelah peristiwa mengerikan itu terjadi. Akhirnya kasus ini berkembang yang kemudian telah didengar oleh Markas Kesatuan TNI Angkatan Laut tempat di mana Rustom berdinas. Di saat itu juga pihak kepolisian langsung mengadakan olah TKP untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya. Bagaimana proses ini berlangsung?